阿弥陀佛，大家早安、午安、晚安。我是今天的主持人，来自马来西亚新山金海同修会的威贤助教。
欢迎大家。 Amitofo, selamat siang, selamat malam, selamat pagi untuk semua peserta sekalian. Pembawa acara kita hari ini adalah Wei Xian Zhujiao dari Malaysia, dan penerjemah bahasa Inggris adalah Icia Zhujiao, dan penerjemah bahasa Indonesia adalah Fanny Zhujiao. Selamat datang kepada Pandita Dharma Duta Lianhua Yicai Jiangshi sebagai pembimbing untuk kelas Dharma, dan juga beberapa Pandita Dharma Duta dan Pandita Loka Palasraya lainnya. Selamat datang juga kepada Lian Cui Jiao Shou Si, Dharmacarya Lian Cui dari Taiwan. Saat ini pembawa acara sedang menyapa para peserta yang telah bergabung di kelas Dharma ini. Jadi saya tidak sebutkan satu persatu. Kepada para peserta yang baru saja bergabung dan belum mengganti nama Anda, silakan ganti nama Anda dengan nomor ID Anda atau nama Anda dan nama vihara tempat tinggal Anda. Dan juga buka kamera supaya kita bisa saling mengenal. Acara kita masih 5 menit lagi baru akan dimulai. Pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan memulai kelas ini.目前看到我们在 Zoom 的平台里面呢，有将近50位同学，然后在 Hari ini peserta yang mengikuti di Zoom ada 52 orang, di YouTube 30-an. Harusnya peserta hari ini total berjumlah 100 lebih. Hari ini merupakan kelas yang paripurna. Mengapa demikian? Karena topik hari ini juga merupakan topik penutup yang paripurna, yaitu pelimpahan jasa dan mantra paripurna. 师姐你好，可明师姐你好，好久不见哦，我好久没有做主持人了，今天做主持人可以看到大家不应该说今天我做主持人，大家今天都可以看到我，嘿嘿。金富师兄你好，金师姐你好，还有我们的丽妍助教，赤莲如教授师哦。晚上好，运双师姐。然后对了， Sekarang pembawa acara Wei Xian Zhujiao sedang menyapa peserta yang baru saja bergabung.
Dan nanti di akhir acara akan ada sesi tanya jawab. Jadi peserta yang memiliki pertanyaan seputar Sadhana Tantra Chen Fo, terutama materi hari ini, boleh menanyakannya di kolom chat. Pertanyaan itu akan segera disampaikan kepada Acarya Sudin I untuk segera dijawab. Acarya Sulien I selaku pengajar kita telah bergabung. Dalam 1 menit lagi kelas akan segera kita mulai. Siapkanlah alat tulis Anda untuk mencatat hal-hal yang penting. Tenangkan hati Anda untuk bersama-sama mengikuti pelajaran. Baiklah, waktunya telah tiba. Kita bersiap-siap untuk memulai kelas kita. Marilah kita semua beranjali menghaturkan sembah puja kepada Silsila Chen Fo Chung. Namo Tathagata Vairocana, Namo Buddha Locani, Namo Padma Kumara, Namo Buddha Amitabha, Namo Padma Kumara, Namo Mahamulacarya Lensha. Marilah kita membentuk mudra Padma Kumara, berapal mantra sebanyak 7 kali memohon Mahadhisthana. Om Kulu Lensha Siti Om, 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 Om Kulu Lensha Siti Om. Amitofo. Marilah kita sambut Acarya pengajar kita, Acarya Sulien I, Ketua TBF Acarya Lien Hua Chen Chu, Ketua Divisi Pendidikan Acarya Lien He, Ketua Divisi Humas Acarya Lien Chia, Acarya Sulien Fei, dan juga penerjemah hari ini adalah Lien Hua Ichia dari Singapura dan Lien Hua Pei Fan Chucia dari Indonesia. Kepada semua Acarya Dharmacarya, Biksu, Biksuni, Pandita Dharma Duta, Pandita Loka Palasraya, serta peserta sekalian yang berada di Zoom, YouTube, dan juga Facebook. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Selamat datang dalam kelas Dharma Universitas Daring Chen Fo. Bagian ke-16 yaitu pelimpahan jasa dan mantra paripurna. Minggu lalu kita telah mengikuti kelas Dharma yang sama dengan topik mantra keluar dari samadhi dan mantra lainnya. Hari ini topik kita adalah pelimpahan jasa dan mantra paripurna agar sadhana kita pun menjadi manggala. Marilah kita sambut Acarya Sulien I untuk memberikan materi kepada kita semua. Pertama-tama marilah kita beranjali menghaturkan sembah puja kepada Mahamulacarya Lien Sheng, kepada para guru silsila Chen Fo, kepada para Buddha Bodhisattva, dan para Dharma Palas dan Dewa. Yang terhormat Ketua TBF Acarya Lien Hua Chen Chu, Ketua Divisi Pendidikan Acarya Lien He, kepada Ketua Divisi Humas Acarya Lien Chia, kepada Acarya Sulien Fei,
kepada para Acarya Dharma Carya Biksu Biksuni, Pandita Dharma Duta, Pandita Loka Palasraya, para penerjemah, serta semua peserta sekalian. Amitabha. Hari ini kita masih meneruskan topik tentang Sadhana Tantra Chenpo, bab ke-16, pelimpahan jasa dan mantra paripurna. Marilah kita melakukan kilas balik terlebih dahulu. Menurut ajaran Dharma Raja Linshen tentang penekunan samadhi, apakah hal terpenting dalam proses memasuki samadhi dan keluar dari samadhi? Rasanya semua telah melakukan PR-nya sehingga semua juga memahaminya. Jawabannya adalah alamiah. Yang terpenting adalah alamiah. Soal kedua, menurut ajaran Dharma Raja Linshen tentang pelafalan nama Buddha saat di tubuh bardo, apakah nama Buddha yang harus dilafalkan untuk menyadarkan sadaka? Jawabannya adalah nama Buddha yang sering dilafalkan oleh sadaka. Pertanyaan ketiga, bagaimana pendapat Dharma Raja Linshen perihal perbedaan tinggi rendah di antara pelafalan nama Buddha dan perapalan mantra? Banyak sekali yang menjawab dengan benar, yaitu tidak ada perbedaan. Sekarang kita memasuki pendahuluan. Pada tahap akhir sadhana Tantra Chenpo, terdapat satu bagian yang sangat penting, yaitu pelimpahan jasa. Yang dimaksud dengan pelimpahan jasa adalah tidak menikmati sendiri semua pahala, prajna, dan kebajikan yang telah dilakukan, melainkan melimpahkannya untuk dinikmati bersama-sama dengan segenap makhluk di Dharma Dhatu, dengan tujuan membuka lebar pintu hati serta mengarahkan pahala tersebut agar memiliki tujuan yang jelas dan tidak buyar. Jadi dalam melimpahkan jasa, yang terpenting adalah melimpahkannya kepada segenap makhluk di Dharma Dhatu. Ini agar hati kita pun semakin terbuka lebar. Ini juga salah satu tujuan dari sadhana, yaitu membuka lebar pintu hati kita supaya kelak bisa seluas angkasa. Di dalam buku Mahakarya Dharma Raja Linshen, yaitu Samadhi dalam Samadhi, Dharma Raja Linshen menuliskan sebuah artikel. Apakah seseorang melatih diri kehidupan lampau? Lihat saja seluas apa batinnya. Jadi untuk mengamati bakat siswa, dilihat dari luas batinnya. Saat baru mulai menekuni pelatihan diri, memang kondisi batin setiap orang berbeda-beda. Ada beberapa tingkatan. Yang pertama, batinnya sempit. Jadi saat baru mulai sadhana, melatih diri, batinnya masih sempit. Dia hanya memedulikan keuntungan yang ada di depan mata. Ia akan melakukan hal-hal yang bisa menguntungkan dirinya sendiri. Tetapi jika tidak menguntungkan dirinya, belum tentu ia akan melakukannya. Atau ia tidak terpikir untuk melakukannya. Karena yang ia inginkan adalah mendapatkan keuntungan, mendapatkan harta, posisi, dan tahta. Jadi ini bisa jadi pertanda bahwa di kehidupan lampau dia bukanlah seorang pelatih diri. Tetapi tidak apa-apa karena pada kehidupan sekarang, ia telah mulai melatih diri dan kelak batinnya akan semakin luas. Kelak ia akan memahami bahwa di dunia saha ini, semuanya penuh dengan penderitaan. Jadi saat itu ia akan memiliki niat untuk bisa terlepas, terbebas dari tumimba lahir. Jadi ia akan memiliki pemikiran, seusai kehidupan kali ini, akan kemanakah saya pergi? Jadi ia akan punya niat untuk meninggalkan keduniawian atau meninggalkan tumimba lahir. Tipe yang kedua, mulai ada
batin yang lebih luas. Dan tipe yang ketiga adalah orang yang memiliki batin yang sangat luas. Ia tidak akan memikirkan untung rugi bagi dirinya. Jadi ia akan membangkitkan bodhicitta, mengembangkan bodhicitta, membantu semua insan agar semua sama-sama mencapai keberhasilan. Jadi yang ketiga ini adalah yang terbaik. Itulah pengamatan dari Mahaguru Leshan. Tipe yang ketiga yang memiliki batin yang luas ini tidak akan goyah oleh 8 kondisi duniawi. Jadi akan senantiasa kokoh dalam dharma. Apa itu 8 kondisi duniawi? Yaitu dipuji, dicela, tersisih, memiliki reputasi, keuntungan, kerugian, kesedihan, dan kebahagiaan. Inilah 8 kondisi duniawi. Mahaguru Leshan pernah berkata, 8 kondisi duniawi itu merupakan perangkap bagi seorang sadaka. Jadi itu merupakan ujian bagi setiap sadaka. Jadi Mahaguru Leshan berkata, untuk mengetahui apakah seseorang itu merupakan pelatih diri di kehidupan sebelumnya, lihat saja kondisi batinnya. Seluas apa kondisi batinnya? Jenis pelimpahan jasa. Yang pertama, pelimpahan jasa bagi semua orang. Misalnya, sadaka memberikan sebungkus biskuit kepada orang lain. Meskipun hal ini merupakan dana yang berwujud kecil, tetapi saat memberikannya kepada orang lain, sadaka melakukan pelimpahan jasa di dalam hatinya. Semoga sebungkus biskuit ini dapat melenyapkan penderitaan kelaparan semua orang di dunia. Biskuit yang tadinya hanya sebungkus kecil, setelah melalui pelimpahan jasa ini, akan membuat semua orang di dunia turut mendapatkan pahalanya. Inilah makna pelimpahan jasa bagi semua orang, yaitu memberikan manfaat bagi semua orang. Jadi pelimpahan jasa yang ini ditujukan kepada semua orang. Kita semua harus paham bagaimana caranya melimpahkan jasa, terutama pelimpahan jasa bagi segenap insan. Supaya setiap pahala yang kita lakukan, meskipun hanya kecil, bisa bermanfaat bagi setiap insan. Terkadang jika kita menemui kondisi yang tidak baik, nidana yang tidak baik, kita menggunakan metode ini melimpahkan jasa untuk mengurai dendam, ikatan dendam, dan nidana yang tidak baik ini. Dulu ada sebuah kisah tentang seorang biksu tua yang saat ia sedang menuju ke suatu tempat dan ingin pulang ke viharanya, ia menemui kondisi hujan deras dan ia sempat melihat ada sebuah villa. Kemudian ia pun menuju ke sana untuk menumpang berteduh karena saat itu hujannya sangat deras dan kondisi sudah mulai gelap. Jadi biksu tua ini bermaksud untuk berteduh di sana. Tetapi pembantu di villa itu bertanya, "Apa yang ingin kamu lakukan di sini?" "Majikan saya tidak punya hubungan apa-apa dengan Anda." Lalu biksu ini berkata, "Hujan sangat deras. Apakah boleh saya menumpang di sini malam ini? Besok pagi-pagi saya akan segera pulang." Lalu kata pembantunya, "Sebentar, saya akan bertanya dulu kepada majikan saya." Setelah bertanya kepada majikannya, pembantu ini berkata, "Majikan saya berkata ia tidak punya jodoh apapun dengan biksu. Karena itu Anda tidak boleh menumpang di sini." Biksu tua itu berkata, "Apakah hanya berteduh saja tidak boleh?" Pembantu di villa itu pun mengusirnya karena pesan dari majikannya. Akhirnya biksu tua itu pun meneruskan perjalanan kembali ke villanya. Kira-kira 3 tahun kemudian, hartawan yang pemilik villa ini memperistri seorang selir. Dan lalu hartawan ini pergi ke kuil untuk memohon keselamatan, mendoakan istrinya. Saat di sana ia melihat ada sebuah papan titah
papan titah pelimpahan jasa yang bertuliskan nama yang sama dengannya. Jadi ia merasa heran. Akhirnya ia bertanya kepada biksu yang ada di sana, mengapa nama yang ada di papan pelimpahan jasa itu sama dengan nama saya? Karena saat itu biksu tua itu sempat menanyakan nama hartawan pemilik villa itu. Jadi biksu muda ini menjawab, beberapa tahun yang lalu, guru saya berkata bahwa ia memiliki jodoh yang tidak baik dengan seorang hartawan. Karena itulah ia segera menuliskan namanya di papan pelimpahan jasa dan setiap hari mendoakan hartawan ini, melimpahkan jasa bagi hartawan ini, semoga kelak memiliki nidana yang baik, jodoh yang baik dengan hartawan ini. Karena itulah hartawan ini pun merasa malu dan setelah itu ia menjadi donatur tetap di wihara tersebut. Jadi dari kisah ini memberitahu kita bahwa jika kita memiliki nidana yang tidak baik dengan seseorang, maka kita harus berupaya mengubahnya menjadi nidana yang baik dengan cara melimpahkan jasa kepadanya. Jadi jangan malah di hati kita memiliki kebencian kepada orang tersebut. Jadi jika memiliki hubungan yang tidak baik, justru kita harus semakin melimpahkan jasa kepadanya. Di merapal mantra atau melafal sutra demi orang yang berhubungan tidak baik dengan kita, itu justru untuk mengubah bentuk hubungan kita dengannya menjadi lebih baik. Pelimpahan jasa yang kedua adalah pelimpahan jasa bagi dharma. Ibarat sadaka menyalakan sebuah pelita, lalu membagikan nyala pelita kepada orang lain, dan orang lain itu membagikan lagi nyala pelitanya. Nyala pelita terus dibagikan, tidak terhingga banyaknya. Sebuah pelita telah menyalakan jutaan pelita lain tanpa kehilangan cahaya dirinya. Karena itulah istilah pelita tanpa batas merupakan istilah yang paling tepat untuk menjelaskan makna kebenaran sejati. Jadi dari kisah ini, kita bisa tahu ternyata kita membantu orang lain itu sesungguhnya menambah berkah dan pahala kita sendiri. Meskipun yang dilakukan hanyalah hal kecil, tetapi karena kekuatan hati tidak terbatas, maka kebenaran sejati dapat dibagikan kepada semua orang. Dengan kata lain, saat kita melakukan pelimpahan jasa, pahala yang kita peroleh tidak akan berkurang. Malah sebaliknya kita telah menyalakan lebih banyak lagi pelitanya. Jadi dari kisah ini kita paham bahwa membantu orang lain sesungguhnya adalah membantu diri sendiri. Apalagi kita juga seorang sadaka tantra. Yang paling utama, kita harus bisa mengembangkan bodhicitta. Jadi selain mendapat keuntungan pribadi, mendapatkan keuntungan untuk diri kita, kita harus bisa membantu orang lain supaya mendapatkan pahala yang sama. Inilah maksudnya dengan satu pelita kita membagikan cahayanya kepada banyak pelita lainnya. Setiap pelita meneruskan cahayanya. Semua pelita bercahaya dan tidak ada yang kehilangan cahayanya. Seperti dahulu, sesepuh tantra yaitu Milarepa juga mengatakan sesuatu hal yang sangat menarik. Sebelum mencapai pencerahan, saya mengira saya sedang menuntun insan. Tetapi setelah saya mencapai pencerahan, barulah saya paham ternyata insan yang sedang menuntun saya. Setiap kali melakukan kebajikan, saya mengira saya sedang membantu orang lain. Ternyata pada akhirnya saya baru paham, ternyata orang lainlah yang sedang membantu saya. Kalimat ini diucapkan oleh sesepuh Milarepa. Mengapa demikian? Mengapa ia mengatakan saat menuntun insan, ternyata insan yang menuntun dirinya? Jadi coba kita pikirkan bahwa insan merupakan penopang pelatihan diri kita. Setiap insan yang berjodoh dengan kita, ia justru membantu kita. Ia membantu kita supaya kita bisa mengembangkan bodhicitta dan menolongnya. Misalnya, ada orang yang memberikan sedekah kepada pengemis dengan hati yang datar saja.
Tetapi seorang sadaka tidak boleh demikian. Meskipun pengemis meminta uang kepada Anda, tetapi sesungguhnya pengemis itu telah memberikan Anda kesempatan untuk berbuat kebajikan. Jadi setiap nidana yang kita temui, setiap insan yang kita temui, mereka itu membantu kita supaya kita bisa melatih diri dengan benar hingga mencapai pencerahan. Ini adalah prinsip yang dikemukakan oleh Milarepa. Ada seorang seniman di Taiwan yang bernama Ni Zijun atau Morrison Ni. Saat ia masih kecil, ia tinggal di pedesaan dan keluarganya sangat miskin. Bahkan ibunya pun pernah berkata, jika ada maling masuk ke rumah kita, maling itu pun pasti akan menggeleng-geleng kepala saat keluar rumah. Jadi maksudnya sangat miskin sekali. Tetapi belakangan ayahnya bekerja dan berhasil mendapatkan pendapatan yang cukup bagus. Sehingga akhirnya kehidupan mereka pun membaik dan mereka pindah ke kota. Kehidupannya menjadi lebih baik. Saat itulah Morrison Ni Zijun dia memiliki prinsip bahwa uang merupakan hal yang sangat penting. Setelah ia menjadi dewasa dan menjadi seorang seniman, ia menghasilkan uang yang cukup banyak. Karena itulah ia pun mulai hidup berfoya-foya. Selang beberapa waktu, ia menginvestasikan uangnya bersama-sama dengan temannya, tetapi ia pun ditipu oleh temannya. Sehingga uangnya pun ludes dan pacarnya juga meninggalkan dirinya. Karena itu ia merasa sangat sedih. Saat pada tahun 2009 dan suatu ketika ia membuka televisi dan melihat berita tentang Taifun Morakot yang menerjang Taiwan dengan sangat parah. Dan banyak sekali penderitaan rakyat pada saat itu. Dan ia melihat kondisi itu, ia merasa kondisi bencana ini kurang lebih sama dengan kehidupannya sekarang. Saat ini ia pun tidak punya apa-apa. Karena itulah ia memutuskan untuk menjadi relawan ke lokasi bencana. Tapi saat ia ingin mengajak teman, ia pun tidak tahu siapakah temannya yang sesungguhnya. Karena dulu teman-teman itu datang karena ia memiliki uang saja. Akhirnya ia berangkat sendirian ke lokasi bencana. Di sana ia bekerja membantu kondisi bencana, para korban bencana. Dan saat merasa kelelahan, ada seorang ibu tua yang memberikannya secangkir air. Dan saat meminum air itu, ia merasakan kehangatan dalam hatinya. Ia merasa ternyata masih ada orang yang memperhatikan saya di dunia ini. Saat itulah ia merasa tersadarkan. Jadi ia berkata, tadinya saya mengira saya datang ke lokasi bencana untuk menolong orang lain. Tapi ternyata yang ditolong itu adalah diri saya sendiri. Jadi ia memikirkan kondisinya. Ternyata sayalah yang sesungguhnya ditolong oleh para korban bencana ini. Jadi setelah hidup 30 tahun, barulah saya paham kalimat membantu orang lain harus didasari dengan sukacita. Sesungguhnya kalimat ini pasti banyak yang sudah tahu. Tetapi mengapa seperti kasus ini, pemuda ini sampai usia 30 tahun baru bisa memahaminya? Karena pada saat kita menemui kondisi orang lain yang tidak baik dan kita membantunya dan ia merasakan sukacita, kita pun pasti akan merasakan sukacita juga. Jadi kita merasa senang jika bisa membantu orang lain. Jadi sesungguhnya saat membantu orang lain, sebenarnya yang dibantu adalah diri kita sendiri. Dalam melakukan setiap hal, kita harus memahami prinsip ini. Apalagi sebagai seorang sadaka tantra harus memiliki bodhicitta. Jadi membantu orang lain harus didasari dengan prinsip sukacita.
Kita kembali ke topik. Jenis pelimpahan jasa ketiga adalah pelimpahan jasa bagi karma warana. Semua perbuatan sadaka di kehidupan sekarang merupakan tindakan di lahan sebab, ibarat menanam benih di musim semi dan memanen hasil di musim gugur. Jika di kehidupan sekarang kita menanam benih nidana yang baik, tidak perlu khawatir tidak akan mendapatkan buah baik yang berlimpah di kemudian hari. Karena itulah, pelimpahan jasa bagi karma warana merupakan suatu prinsip mutlak yang tidak perlu diragukan lagi. Dengan kata lain, melakukan pelimpahan jasa berarti menanam benih kebajikan yang kelak pasti akan berbuah. Seperti kata-kata Mahabiksu Shuyun, Buddha Dharma membahas tentang hukum sebab akibat. Anda boleh saja tidak percaya ajaran Buddha, tetapi Anda harus percaya akan hukum sebab akibat. Jadi semua nidana itu pasti akan berbuah pada waktunya. Ada sebuah kisah tentang seorang guru Zen pada zaman dinasti Qing. Sebelumnya, ia adalah seorang pejabat istana sebelum ia menjadi biksu. Meskipun belum jadi biksu, ia tetap memiliki sifat yang welas asih. Jadi pada suatu ketika ia melihat dalam kehidupan sehari-hari ia sering melakukan pelepasan satwa atau satwa mocana. Jadi biasanya ia menggunakan gajinya untuk melakukan pelimpahan jasa. Tetapi karena uangnya tidak cukup, semakin lama banyak yang ia lakukan pelimpahan jasanya. Ia menggunakan uang pajak yang dipungut negara untuk melakukan satwa mocana, pelepasan satwa. Tetapi hal ini ketahuan oleh sebagian orang yang kemudian mengadukannya ke istana. Dan ia pun mendapatkan hukuman yang berat. Tetapi ia sama sekali tidak gentar. Saat menuju ke lokasi eksekusi, kepala petugas eksekusi bertanya, "Mengapa Anda mencuri uang pajak negara?" Dan guru Zen ini berkata, "Saya menggunakannya untuk melepaskan satwa. Saya merasa jika nyawa saya bisa ditukar dengan begitu banyak jutaan nyawa lainnya, saya rela." Jadi ia mengatakannya dengan tenang. Ketua eksekusi merasa orang ini bukanlah orang biasa karena sama sekali tidak merasa takut. Lalu ketua eksekusi ini melapor kepada raja. Saat raja mendengar hal ini, raja pun merasa bahwa orang ini memiliki welas asih, karena itulah ia mengampuninya. Setelah diampuni, pejabat ini pun tidak lagi mau menjadi pejabat. Ia pun meninggalkan keduniawian menjadi biksu. Dan ia menjadi seorang biksu yang bernama Youming, seorang guru Zen yang terkenal. Ia juga menulis banyak buku tentang Kuan Zen. Kisah ini saya ceritakan karena kebaikan yang ia lakukan, ia mendapatkan balasan yang baik. Dan di kemudian hari ia pun mencapai pencerahan menjadi seorang guru sesepuh di alirannya. Selanjutnya, cara melakukan pelimpahan jasa. Melafalkan gata pelimpahan jasa. Melimpahkan jasa dengan beranjali dan melafalkan. Semoga kami umat Buddha kelak terlahir di Sukawati Loka, ke atas membalas 4 budi besar, ke bawah membantu mereka yang berada di 3 alam samsara. Bertekad mencapai pencerahan batin, terbebas dari tumimba lahir, mengikuti niat luhur Sang Buddha, menyeberangkan makhluk alam samsara. Bagaimana cara visualisasinya? Saat merapal, semoga kami umat Buddha kelak terlahir di Sukawati Loka, kita bervisualisasi Yidam berubah menjadi sangat banyak memenuhi angkasa. Boleh juga bervisualisasi Maha Guru berubah menjadi sangat banyak dan memenuhi angkasa. Dan Padma bermekaran di mana-mana.
Seluruh alam angkasa dan alam semesta dipenuhi dengan Padma. Kemudian bervisualisasi semua insan bersama-sama terlahir di Sukawati Loka. Jadi saat melafalkan kalimat ini, kita melakukan visualisasi demikian. Lalu saat membaca ke atas membalas 4 budi besar, visualisasinya adalah Yidam berada di posisi teratas. Lalu 4 budi besar adalah Budi Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Divisualisasikan berwarna putih. Boleh juga bentuknya lingkaran berwarna putih. Jadi ada 3 lingkaran, Buddha, Dharma, Sangha. 3 lingkaran berwarna putih. Lalu yang kedua adalah budi ayah dan ibu, yaitu orang yang telah merawat tubuh, nyawa, dan kehidupan kita. Ayah dan ibu divisualisasikan berwarna merah. Boleh bervisualisasi lingkaran berwarna merah. Yang ketiga, budi guru, bervisualisasi guru yang mengajarkan Dharma. Mula Carya divisualisasikan berada di lapisan berwarna kuning. Inilah budi guru. Jadi semua guru yang pernah mengajar kita itu juga adalah guru yang dimaksud dalam hal ini. Seorang acarya juga boleh visualisasinya berwarna kuning. Yang keempat, budi negara divisualisasikan berwarna biru. Budi negara meliputi pemimpin negara serta masyarakat. Jadi kita juga harus bersyukur kepada negara dan masyarakat. Kita harus membalas budi negara dan masyarakat. Inilah penjelasan ke atas membalas 4 budi besar, yaitu Triratna, ayah dan ibu, guru, dan negara. Kalimat ketiga, ke bawah membantu mereka yang berada di 3 alam samsara. Seusai melafal gata ini, segera bervisualisasi kemunculan 3 kondisi, yaitu alam neraka, alam preta, alam binatang. Kondisi alam neraka, alam preta, dan alam binatang dapat dilihat pada gambar 6 alam yang bertumimbal lahir. Pada saat ini, cakra hati sadaka memancarkan cahaya putih yang menyinari ketiga alam samsara. Ketiga alam samsara ini juga boleh divisualisasikan berwarna hitam. Cakra hati memancarkan cahaya putih menyinari ketiga alam samsara, bermakna tekad sadaka untuk menolong insan di ketiga alam samsara. Jadi inilah bodhicitta kita. Kita tidak tega melihat penderitaan insan, karena itu kita berupaya membantu mereka semua menariknya dari penderitaan, hingga bisa terlahir di alam yang lebih baik. Kalimat keempat, bertekad mencapai pencerahan batin terbebas dari tumimbal lahir, mengikuti niat luhur Sang Buddha menyeberangkan makhluk alam samsara. Berarti, begitu mencapai pencerahan batin, tumimbal lahir pun usai. Menyeberangkan semua insan seperti halnya Sang Buddha. Kedua kalimat ini tidak perlu disertai visualisasi. Melakukan visualisasi saat melafalkan ke atas membalas 4 budi besar, ke bawah membantu mereka yang berada di 3 alam samsara, bermakna sadaka tidak melupakan sumpahnya, tidak melupakan tekadnya membalas 4 budi besar, tidak melupakan tekadnya mengentaskan penderitaan 3 alam samsara. Tekad ini harus divisualisasikan. Inilah visualisasi pelimpahan jasa. Jadi kita semua harus tahu budi dan tahu balas budi. Inilah yang dikatakan oleh Guru Atisa. Saat Guru Atisa mencapai pencerahan, ada seorang siswa yang bertanya, apa yang perlu kita ketahui sebagai seorang sadaka, sebagai seorang siswa Buddha? Guru Atisa berkata, tahu budi dan tahu balas budi. Jadi kita harus paham dari mana kita memiliki semua yang kita punya saat ini. Dan kita balas budi dengan cara melakukan sadhana, melatih diri, melimpahkan jasa, terutama untuk mula carya kita.
Seusai bervisualisasi, Sadaka mengangkat wajra dan genta. Tangan kanan menggoyang genta, tangan kiri mengangkat wajra dan membuat sebuah lingkaran. Oh, maaf. Tangan kiri menggoyang genta, tangan kanan mengangkat wajra dan membuat sebuah lingkaran di angkasa. Bervisualisasi kobaran api mengelilingi lingkaran. Dan di dalam lingkaran terdapat sebuah wajra silang dari dua wajra bersula 5 atau wiswa wajra. Dengan sekuat tenaga menyerukan Wun dan bervisualisasi, wiswa wajra memancarkan cahaya terang menembus kegelapan. Semua hal menjadi manggala dan sempurna. Jadi saat dibentuk lingkaran itu kita bervisualisasi itu lingkaran hitam dan ada kobaran api. Jadi itu melambangkan semua hal yang tidak baik. Lalu saat kita teriakkan Wun dan kita arahkan ke sana, cahaya terang memancar membuyarkan semua kegelapan. Semua hal menjadi manggala. Sekarang kita memasuki kuis sesi 1. Kita serahkan kepada Pandita Lien. 那在这里呢，大家可以 Kita bisa mengikutinya lewat website www.menti.com dan ada kodenya untuk channel Bahasa Indonesia. Bisa juga melihat di kolom chat juga ada link yang tinggal diklik aja untuk bergabung. 那同时呢，在这里大家可以在这个屏幕上呢，跟着在浏览区点上 www.menti.com， 那可以在中文区里面输入2443。 Jadi bisa mengetikkannya bisa masuk lewat website dan memasukkan kode. Juga bisa langsung mengetik link yang ada di kolom chat. 那印尼文呢有86736336，那大家尽快的这个输入参与这个游戏，那给大家大约1分钟时间输入。 Kita berikan waktu 1 menit untuk masuk dan mengganti nama Anda. 说这个题目，大家可以在游戏中回答。那同时呢，大家也可以在这个留言区也回答问题，也是没问题的。那请大家 Jika memang tidak bisa masuk, boleh juga mengetikkan jawaban dari kuis di kolom chat. 好，我们大概还有30秒的时间。 30 detik lagi, waktunya kuis dimulai. 好，大家都准备好了吗？看一下，大家都进入了吗？还有人要进吗？看来大家都陆陆续续的进入了游戏的这个小程序了。好，当时可以开始了吗？好，问题1，回向。 Pertanyaan pertama, pelimpahan jasa berarti tidak menikmati sendiri semua pahala yang dilakukan, melainkan melimpahkannya untuk dinikmati oleh siapa? A. Insan di rupa datu. B. Insan di dharma datu. C. Insan di arupa datu. Banyak yang menjawab dengan benar. Jawabannya adalah B. Insan di dharma datu. 对，请给的一下。好，上次可以了。问题2，以下哪一项 Pertanyaan kedua, manakah yang bukan target dari upaya ke atas membalas 4 budi besar? A. Triratna, ayah dan ibu. B. Guru dan negara. C. Musuh dan teman penagih hutang. Mana yang bukan target dari upaya membalas 4 budi besar?
答案是 C， 冤亲债主。 Jawabannya adalah C, musuh dan teman serta penagih hutang. Hasilnya, untuk channel bahasa Mandarin, pemenangnya adalah Lao Zhong Sixiong. Untuk bahasa Inggris, ada Sixiong Lotus. Sixiong atau Sicie Lotus. Dan untuk bahasa Indonesia, ada Lianhua Chunyan Jiangshi. Nanti akan ada kuis sesi kedua. Sekarang kita kembali kepada kelas Acarya Seleni. Mantra paripurna. Om Pulin adalah mantra paripurna yang dirapal 3 kali seusai sadhana, agar sadhana menjadi manggala dan sempurna. Apakah makna yang terkandung di dalam mantra ini? Dharma Raja Lianshen menjelaskan, mantra ini merupakan mantra hati yang terdapat pada Sutra Ritus Bodhisattva Manjusri. Mantra ini juga dikenal sebagai mantra Mahacakra satu aksara atau Talun Izizhou yang berbunyi Brum atau Pulin. Menurut sutra ini, apabila ada kekhawatiran bahwa penekunan mantra atau sadhana tidak berhasil, maka perlu menambahkan mantra ini sebagai penutup agar penekunan mantra dan sadhana pasti akan berhasil. Jadi gampang sekali merapalnya Om Pulin, Om Pulin, Om Pulin. Jika tidak berhasil dan tidak ada fenomena yang tampak, maka dewa mantra ini akan mengalami pembelahan kepala menjadi 7 bagian. Jadi dari kalimat ini terlihat bahwa mantra ini dapat membantu semua mantra agar cepat mencapai keberhasilan. Pahalanya sangat besar. Jadi setiap kali kita merapal mantra, mengerjakan PR rapal mantra, kita tambahkan dengan Om Pulin, Om Pulin, Om Pulin. Pahala dari mantra paripurna. Dharma Raja Lianshen mengajarkan, selain dapat membantu semua mantra untuk cepat mencapai keberhasilan, perapalan mantra ini dapat membuat semua hantu jahat dalam radius 500 pos kuda akan segera menjauh. Semua bintang naas serta mara langit tidak berani mendekat. Jadi zaman dahulu biasanya menggunakan hitungan I, istilahnya I, itu 1 I adalah 1 pos kuda. Jadi antara 1 pos kuda dengan 1 pos kuda lainnya, jadi tempat beristirahat atau mengganti hal-hal yang diperlukan, hitungan jaraknya seperti itu. Mantra ini ibarat cinta mani yang dapat mengabulkan semua harapan, menaklukkan marah, menghancurkan semua mantra jahat, melenyapkan ketakutan para insan, dan membawa kebahagiaan bagi segenap insan. Jadi mantra ini sangat luar biasa. Mantra Om Pulin ini merupakan hati Bodhisattva Manjusri yang merupakan junjungan segenap Buddha. Karena itulah pahalanya demikian besar. Jadi hanya mantra yang begitu pendek saja memiliki pahala yang sangat agung. Mengapa perapalan 3 kali Om Pulin ditambahkan Om Mani Padme Hum? Dharma Raja Lianshen menjelaskan, karena Om Mani Padme Hum adalah mantra sadaksara yang maha terang, yang dikenal oleh semua orang. Merapalnya sebagai penutup merupakan pintu Dharma Samadhi yang tak terhingga, mempercepat pencapaian Bodhisattva. Jadi mantra Om Mani Padme Hum ini sangat luas pencapaannya. Banyak sekali orang yang mencapainya. Seperti saat saya mengunjungi Tibet, begitu banyak orang yang berjalan membawa roda Dharma, memutar roda Dharma sambil merapal Om Mani Padme Hum.
Hari ini memang materinya sangat sedikit, karena itu sekarang kita memasuki kuis sesi 2 lagi. Kita serahkan kepada Pandita Lian. Marilah kita bersiap-siap untuk mengikuti kuis sesi 2. Pertanyaan ketiga. Seusai bervisualisasi pelimpahan jasa, Sadaka mengangkat wajra dan genta. Tangan kiri menggoyang genta, tangan kanan mengangkat wajra dan membuat sebuah lingkaran di angkasa. Bervisualisasi kobaran api mengelilingi lingkaran, dan di dalam lingkaran ada apa? A. Wajra silang dari 2 wajra bersula 5. B. Wajra silang dari 2 wajra bersula 3. C. Wajra silang dari 2 wajra bersula 4. Semuanya menjawab dengan benar. Berarti semuanya menyimak pelajaran tadi. Pertanyaan keempat. Mantra paripurna Om Pulin merupakan hati dari bodhisattva apa? A. Avalokitesvara. B. Manjusri. C. Samantabhadra. Jawaban yang benar adalah B. Bodhisattva Manjusri. Kita simak peringkat hari ini. Hari ini, channel Mandarin, pemenangnya adalah Pandita Zirong. Untuk bahasa Inggris masih tetap Lotus. Untuk bahasa Indonesia, pemenangnya adalah Sece Betty. Selamat untuk Sece Betty. Bagi yang belum mencapai peringkat tertinggi, jangan putus asa, masih bisa ikut kuis lagi minggu depan. Sekarang kita tiba pada rangkuman. Pelimpahan jasa merupakan praktik pintu dharma terunggul dalam Bodhisattva Marga Mahayana yang memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, serta memandang musuh dan teman adalah setara. Hal ini disebabkan karena target pelimpahan jasa bisa sangat luas dan mencakup segenap insan di Dharma Dhatu, dan melimpahkan jasa bagi arwah penagih hutang dapat menguraikan ikatan dendam menjadi jalinan nidana yang baik, mengubah daya perintang menjadi daya pendukung. Jadi dalam melatih diri, sangat penting melakukan transformasi, mengubah daya perintang menjadi daya pendukung. Dan ini saya akan membagikan sebuah kisah, mungkin kalian juga sudah pernah mendengarnya. Kisah ini termasuk yang 10 kisah yang terkenal, yaitu tentang filosofi keledai. Ada seorang petani yang memelihara seekor keledai. Pada suatu hari, tidak disengaja keledai ini terperosok ke dalam sebuah lubang. Dan petani ini pun membantunya untuk bisa lepas dari lubang itu, mengangkatnya, tetapi ia tidak sanggup melakukannya, tidak berhasil melakukannya. Lalu ia berpikir, keledai ini juga sudah tua usianya dan menderita juga di dalam lubang itu, di dalam lubang itu. Jadi mungkin lebih baik saya kuburkan saja. Lalu ia meminta bantuan tetangganya untuk membantu mengubur keledai ini.
Lalu mereka pun menuangkan tanah menutupi keledai itu untuk menguburnya. Dan keledainya pun berteriak. Selang beberapa lama, keledai ini tidak lagi berteriak. Jadi petani ini heran, mengapa keledai ini sudah tidak berteriak lagi ya? Lalu saat ia melihat ke dalam lubang itu, ia melihat bahwa setiap kali tanah itu dituangkan ke dalam lubang, membuat keledai ini bisa menggoyang-goyangkan badannya dan justru menggunakan tanah ini untuk menimbun lubang, dan ia bisa semakin tinggi, semakin naik, dan akhirnya ia pun bisa terbebas dari lubang itu. Lalu saat berhasil keluar dari lubang, ia pun segera cepat-cepat pergi. Keledai ini cepat pergi. Coba kita pikirkan makna kisah ini. Jadi sebenarnya tanah itu digunakan untuk mengubur keledai. Tetapi ternyata malah menjadi jalan untuk bisa meloloskan diri. Jadi dalam kehidupan kita harus bisa memahami bagaimana mengubah daya perintang menjadi daya pendukung. Karena dalam hidup kita tidak mungkin setiap hal berjalan dengan lancar. Sebagai seorang sadaka, kita harus paham prinsip ini. Apapun kondisi yang kita temui, perlakukan kondisi itu sebagai faktor pendukung dalam sadhana kita. Jadi misalnya orang lain yang membenci kita anggap saja dia sedang membantu kita mengikis karma. Jadi seperti yang sering diungkapkan, saat bertemu kondisi apapun, ingat kata-kata Mengzi, filsuf Mengzi. Jika dalam kehidupan Anda menemui rintangan, berarti ada hambatan dalam hidup Anda. Jadi saat itu Anda harus melakukan introspeksi dulu. Apa yang telah saya lakukan sehingga saya mengalami rintangan ini? Jadi misalnya orang lain berlaku tidak baik kepada kita introspeksi diri. Mengapa? Apa yang telah saya lakukan sehingga ia melakukan hal ini kepada saya? Jadi apa yang harus saya lakukan untuk mengubah kondisi ini menjadi kondisi yang baik? Ingat, apapun kondisi yang kita alami, manfaatkanlah kondisi itu untuk mendukung pelatihan diri kita supaya kita akan menjadi seorang sadaka yang berhasil. Jika Anda ikuti saja kondisi yang tidak baik itu, maka Anda tidak akan berhasil mengurai kebencian dan nidana yang jelek itu. Kalaupun Anda menghindar, suatu hari nanti Anda akan menemuinya lagi. Ada seorang siswa yang pergi ke Seattle dan berkata, Suchun, tempat ini sangat bagus, saya suka sekali di sini. Kayaknya saya bisa tinggal lama di sini. Ternyata belum sampai seminggu ia sudah berkata ke Suchun, Suchun, saya mau pulang saja. Lalu Suchun berkata, bukannya kamu bilang di sini lingkungannya sangat bagus, Anda bilang mau tinggal di sini. Umat itu berkata, memang lingkungannya bagus, tapi banyak gosip juga, banyak masalah juga di sini. Jadi Suchun berkata, di tempat yang ada orang, mana mungkin tidak ada masalah. Jadi jika Anda tidak bisa mengubah batin Anda, maka kemanapun Anda pergi pasti akan menemui permasalahan yang sama. Mungkin permasalahan bisa sedikit berbeda, tetap hal itu disebabkan karena batin Anda tidak bisa melakukan transformasi. Jadi Anda akan tetap merasakan kerisauan. Jadi Anda perlu tahu bagaimana melakukan transformasi batin. Jadi seperti kisah keledai tadi, menggunakan bencana untuk membantunya terselamatkan. Pelimpahan jasa adalah perwujudan semangat Maha Maitri bagi insan yang tidak berjodoh dan Maha Karuna bagi insan yang berjodoh.
Oleh sebab itu, sebersih niat melimpahkan jasa berarti telah meneladani praktik bodhisatwa. Karena itulah menekuni pintu dharma apapun dan melakukan pahala apapun seharusnya diikuti dengan pelimpahan jasa. Jadi semangat Maha Maitri bagi insan yang tidak berjodoh dan Maha Karuna bagi insan yang berjodoh. Ini seperti kondisi yang dialami oleh Secun. Di Seattle biasanya puja bakti dilakukan di wihara. Dan saat itu kondisi cuaca yang cukup dingin. Saat sedang meditasi, semuanya duduk dengan tenang. Saat itu, Secun merasa di luar ada beberapa arwah. Secun pelan-pelan menuruni Dharmasana, lalu membuka pintu. Oh, maaf, di luar pintu ternyata ada beberapa orang yang sedang berdiri di luar ruangan pada saat meditasi itu. Lalu Secun turun dengan perlahan-lahan, tidak menimbulkan bunyi apapun, pelan-pelan membuka pintu, mengundang mereka untuk masuk ke dalam ikut berpuja bakti. Jadi Secun berkata bahwa kita harus senantiasa memperlakukan semua orang dengan baik, apalagi tamu dan simpatisan. Mungkin saja ia hanya satu kali ini saja datang mengunjungi Wihara Wajragarbha Seattle. Jika kita tidak membuka pintu untuk mereka, mungkin mereka akan pergi dan kelak tidak akan pernah datang lagi. Jadi kita harus tahu bagaimana memperlakukan orang lain dengan baik. Dan ada sebuah kisah yang lucu. Ada sebuah kisah humor. Saya biasanya jarang bercerita yang tentang humor. Kisah ini saya dengar dari Secun. Jadi ada 5 orang yang menaiki sebuah pesawat. Ada Presiden Amerika, Presiden Rusia, ada orang terkaya di dunia yaitu Bill Gates, ada Dalai Lama, dan ada seorang pelajar, anak sekolah. Tiba-tiba pesawat mengalami masalah. Dan di sana hanya ada 4 parasut. Presiden Amerika berkata, saya ini pemimpin nomor 1 di dunia. Jadi saya harus selamat. Lalu ia mengambil parasut dan segera terjun. Lalu Presiden Rusia berkata, saya juga pemimpin dunia, jadi saya harus selamat. Ia mengambil parasut dan terjun. Lalu Bill Gates berkata, saya ini orang paling kaya di dunia. Lihat, saya ini penting kan, saya menemukan komputer dan sebagainya. Saya harus selamat. Ia pun mengambil parasut dan segera loncat. Lalu tibalah Dalai Lama dengan hati yang welas asih, ia berkata kepada pelajar itu, saya sudah tua, sedangkan kamu masih muda, kamu masih punya masa depan yang panjang. Jadi kamu harus sekolah dan melanjutkan studi kamu hingga menjadi orang yang sukses dan berbakti kepada masyarakat. Jadi parasut yang terakhir ini kamu pakai saja. Lalu siswa itu berkata, biksu, sebenarnya enggak begitu juga. Ini parasutnya masih ada 2. Tadi Bill Gates itu ngambil tas saya dan loncat. Dia bukan ambil parasut gitu. Apa makna kisah ini? Jadi dari kisah ini adalah intinya adalah welas asih. Jika kita memiliki hati yang welas asih kepada orang lain, sesungguhnya kitalah yang dibantu. Jika kita membantu orang lain, kitalah yang dibantu. Kita lanjutkan lagi. Mantra Mahacakra 1 aksara atau talun Ichicho sesungguhnya hanya berbunyi brum atau pulin. Sementara Om bermakna penghormatan, tetapi makna mantra sesungguhnya adalah brum atau pulin. Mantra ini diperoleh Dharma Raja Linse melalui transmisi dari Acarya Pufang dan dimasukkan sebagai mantra penutup dalam sadhana Tantra Chenpo demi membantu sadaka agar semua mantra yang telah dirapal segera mencapai keberhasilan. Hari ini topiknya sampai di sini dan saya akan tutup dengan sebuah kisah. Ada sebuah peribahasa
Ce itu hitungan seperti senti gitu, itu lebih pendek. Chun you duo chang, ce you suo duan, chun you suo chang. Jadi setiap ukuran panjang itu punya panjang yang berbeda-beda. Maksudnya apa? Setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ada seseorang yang bernama Liu Rongqi. Tubuhnya sangat pendek. Hanya 120 cm saja. Jadi ia sangat pendek. Saat sedang mengenyam pendidikan, seringkali ia diejek karena tubuhnya yang sangat pendek. Jadi sering diejek dan diganggu. Seusai menamatkan sekolah, pekerjaan pertamanya adalah membuat bakpao. Toko bakpao itu berkata, lihat, tubuhmu setinggi itu saja, sependek itu. Tempat membuat bakpao aja cukup tinggi, apa badan kamu cukup untuk melakukannya? Kamu bisa. Lalu ia pun tidak jadi bekerja di sana. Lalu ia melamar pekerjaan ke sebuah restoran. Pemilik restoran berkata, badan kamu pendek sekali. Lihat, tinggimu aja baru setinggi meja. Memangnya kamu bisa bekerja di sini? Akhirnya ia pun ditolak, tidak mendapat pekerjaan. Karena tingginya cuma 1,2 meter. Bukan 120 cm, maaf. 1,2 meter. Lalu ada yang berkata kepadanya, kamu tingginya cuma 1,2 meter, ya 120 cm. Coba saja kamu pergi ke sirkus. Mungkin di sana mereka mau menerima kamu. Lalu ia pun pergi ke sana. Ia pergi ke sekolah seni. Sekolah seni ingin belajar menjadi sutradara. Lalu guru di sana berkata, badanmu pendek sekali, mukamu pun jelek. Memangnya kamu bisa menjadi aktor? Kebetulan saat itu kepala sekolah di sana, sekolah seni itu mendengarnya dan ia pun berkata kepada Liu Rongqi, tubuh yang pendek merupakan kelemahan kamu, tetapi itu juga merupakan kelebihan kamu. Jadi memang ia tidak menjadi pemeran utama, tetapi ia juga bisa memerankan banyak karakter, memerankan banyak tokoh yang memang tokoh itu bertubuh pendek. Jadi ini maksud peribahasa, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi bunyi peribahasanya adalah inci dan kaki memiliki panjang yang berbeda. Jadi bagaimana mengubah kelemahan kita menjadi kelebihan kita, menjadi potensi kita. Contohnya dalam Chen Fo-chung ini banyak sekali peserta kelas Dharma yang memiliki kelebihan. Coba untuk melakukan hal yang sangat gigih, yaitu Anda mengikuti kelas puja bakti selama 365 hari. Coba lakukan tanpa absen. Jadikanlah kekurangan Anda menjadi kelebihan Anda. Jadi mengubah kemalasan menjadi sifat yang rajin. Jadi kisah ini menutup kelas saya dan saya ucapkan semoga semua mencapai keberhasilan dalam sadhana. Om Mani Padme Hum. Pembawa acara Wei Xian Chujiao memiliki sebuah cerita lucu. Katanya di keluarganya, anak-anak dalam keluarganya sangat senang membaca mantra Om Pulin. Karena jika membaca mantra Om Pulin berarti sadhana akan selesai, puja bakti sudah akan selesai. Apakah kalian semua sadar mengapa Mahaguru Linse menempatkan mantra ini sebagai penutup dalam sadhana kita, sedangkan di sekte lain tidak ada? Karena
supaya tujuannya adalah supaya sadhana kita bisa manggala. Hari ini saya yakin saat kalian mengikuti kelas ini, sudut pandang dan persepsi kita tentang mantra paripurna ini pasti akan berubah. Jadi hari ini kita memperoleh beberapa poin penting. Yang pertama, apa itu pelimpahan jasa, bagaimana melakukan pelimpahan jasa, dan apa manfaatnya. Jadi ada peribahasa, jika kita memberikan bunga mawar, di tangan kita pun masih ada wangi bunganya. Jadi ada seorang pemenang Nobel yang berkata bahwa sebagai seorang manusia kita harus bisa memberikan manfaat bagi semua manusia di dunia ini. Terima kasih atas partisipasi kalian semua. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Ada pertanyaan dari minggu lalu, umat Indonesia yang bertanya. Sangse dalam buku Maguru Lienshen terdapat topik Dhyana 1, Dhyana 2, Dhyana 3, Dhyana 4, dan Dhyana 5. Bisa dijelaskan gambaran karakteristik atau fenomena yang dialami praktisi meditasi dalam masing-masing dhyana tersebut? Acarya menjawab, peserta ini welas asih sekali memberikan saya begitu banyak PR. Saya teringat dalam buku Samadhi dan Samadhi, Sucun menyebutkan tentang 5 dhyana. Umumnya hanya 4 dhyana, tetapi Sucun menyebutkan 5 dhyana. Jadi kita menggunakan jawaban dari ajaran Sucun ya. Dhyana 1, orang ada yang bertanya, apa itu dhyana 1? Sucun menjawab adalah permulaan dhyana. Jadi saat batin menetap dan bisa merasakan bermacam sensasi. Semua ini merupakan fenomena dalam dhyana pertama. Dan ada 4 pahala di sana. Lalu dhyana kedua, duduk dengan tenang, nafas bisa tenang, dan pikiran menetap, batin tidak buyar, tidak lagi mengharapkan apapun hal-hal lainnya seperti kemasyhuran dan sebagainya. Jadi jika bervisualisasi bijaksana, maka itu masih di tahap 1. Tiba-tiba saya teringat minggu lalu ada seorang siswa yang bertanya tentang vipassana. Vipassana kita bervisualisasi yidam datang dan menjaga batin kita tetap fokus. Jadi ini ada benar juga. Jadi dengan bervisualisasi yidam itu bisa mencegah pikiran melenceng. 4 perundungan juga merupakan salah satu dari vipassana. Lalu ini kita bervisualisasi, bernafas dengan baik, kita berfokus pada nafas saja. Susyong Suje, untuk yang jawaban dari Sangse ini, Sangse membacakan artikel Secun dalam buku Samadhi dalam Samadhi. Saya pribadi menyarankan untuk membaca sendiri artikel buku itu karena buku juga sudah ada dalam bahasa Indonesia. Untuk menghindari saya salah dalam menerjemahkannya. Karena maaf, saya khawatir jika ada kalimat yang salah dan bisa merugikan kalian semua. Jadi tolong baca langsung artikel dalam buku Samadhi dalam Samadhi. Dan saat dhyana 2 ada timbul rasa suka. Dan dhyana 3 tidak ada lagi kekotoran batin.
Dhyana 4, setelah melewati dhyana 3, akan mencapai tingkatan yang tidak ada penderitaan, tidak ada suka, tidak ada duka. Lalu ada yang bertanya, konon ada dhyana 5. Sucun menjawab, dhyana 5 tidak ada aku dan tidak ada insan. Maaf ya Sucun Suci kalau terjemahannya agak kurang jelas. Tolong kalian baca dalam buku Samadhi dalam Samadhi.对的，对的。只要能够明白初禅的道理的话，那一步一步来。Pembawa acara juga berkata dirinya juga belum begitu paham, jadi tidak paham juga apa yang dibacakan oleh Sangse. Dan ia hanya bertekad untuk belajar dari tahap awal saja. Ada pertanyaan di kolom chat. Sangse saat membaca mantra paripurna, apakah kita harus melakukan visualisasi? Sebenarnya tidak disebutkan harus visualisasi, karena itu hanya untuk membuat semuanya menjadi manggala. Pertanyaan selanjutnya yang juga dari minggu lalu. Sangse jika membaca mantra, merapal mantra menggunakan japa mala, tidak boleh putaran kedua tidak boleh melewati butiran induk Buddha, kepala Buddha. Jadi apakah nanti saat kita baca jumlah perapalannya akan berkurang 1? Acara menunjukkan pada saat Anda tiba di butiran terakhir, Anda balik dan Anda mulai lagi. Jadi tidak akan kekurangan 1 butiran. Jadi rapalnya tetap sempurna, tetap full. Jadi maknanya adalah tidak boleh meloncati kepala Buddha. Kalau membaliknya lagi, itu maknanya adalah Taojia Sihang itu maksudnya seperti niat dari para Buddha Bodhisattva memberkati para insan. Jadi kita mendapatkan pemberkatan dari para Buddha Bodhisattva. Jadi kepada sesiong yang bertanya, butiran kepala Buddha dalam japa mala itu tidak dihitung dalam 108. Jadi tetap jumlah perapalannya 108 kali. Ada pertanyaan satu lagi. Ada pertanyaan dari Dianhua Jingfu Sisiong kepada Secun. Bertanya bahwa dalam Dharma Desana, Secun mengatakan bahwa Vimalakirti berkata di dalam sutra, senantiasa berada dalam samadhi. Apakah itu maksudnya berarti tidak pernah keluar dari samadhi? Dalam sutra Patraya ke-6, Acarya Suliani sempat membaca sebuah kalimat yang akan ia bagikan. Jadi ada seorang guru Zen yang bertemu dengan Zihuan Chansi, guru Zen Zihuan, dan yang merasa dirinya telah mencapai pencerahan. Jadi guru Zen Xianhe paham bahwa sebenarnya guru Zen yang satu lagi itu sebenarnya belum mencapai pencerahan. Tetapi ia mengunjunginya. Lalu ia bertanya, apa yang Anda lakukan di sini?
Guru Zen Sihuan berkata, saya sedang meditasi. Guru Zen Xian Ce bertanya, saat sedang meditasi, apa ada batin? Jika ada batin, mengapa Anda bisa tahu Anda sedang meditasi? Jika tidak ada batin, apakah sama dengan semua tanaman yang ada di sini? Lalu Guru Zen itu berkata, saya meditasi tanpa ada batin. Lalu Guru Zen Xian He berkata, jika tidak ada batin, berarti Anda senantiasa bermeditasi. Tetapi orang yang sedang bermeditasi tidak akan tahu saatnya keluar dari meditasi. Tidak tahu kapan keluar dari samadhi. Lalu Guru Zen Sihuan ini berkata, guru saya adalah patriark ke-6 Huinan. Bagaimana caranya patriark ke-6 Huinan bersamadhi? Guru Huinan berkata, tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar. Batin senantiasa datar dan juga tidak ada angkasa. Jadi sebenarnya samadhi yang benar tidak ada masuk, tidak ada keluar. Itulah baru namanya samadhi. Jadi misalnya saat makan, saat bepergian, ia tetap dalam kondisi samadhi. Sucun juga berkata samadhi bukan hanya duduk bermeditasi. Jadi jika ada masuk samadhi dan keluar samadhi, sesungguhnya itu belum memasuki mahasamadhi. Mahasamadhi adalah senantiasa berada dalam kondisi samadhi, tidak terpengaruh oleh kondisi di sekitarnya. Inilah yang dinamakan senantiasa dalam samadhi atau mahasamadhi. Semoga penjelasan ini bisa membantu peserta yang bertanya ini. Ada pertanyaan, bagaimana memutuskan pikiran berahi? Sucun pernah mengajarkan visualisasi tulang putih itu merupakan cara yang paling bagus untuk mengatasi nafsu berahi. Karena semua manusia sesungguhnya berasal dari nafsu berahi. Jadi kita menggunakan metode visualisasi ini untuk mengatasinya. Jadi saat melihat seseorang, kita bervisualisasi orang itu pelan-pelan berubah menjadi tulang kosong, jadi tengkorak putih. Jika Anda sering melakukannya, saat ada rintangan berahi atau godaan berahi datang, Anda juga bisa melakukan visualisasi tulang putih ini untuk mengatasinya. Selain itu juga boleh merapal mantra sataksara untuk bertobat. Memang masalah ini sulit untuk diatasi, jadi harus pelan-pelan diubah. Ada pertanyaan dari umat peserta Indonesia, Wajraganta yang digunakan sadaka dalam pelimpahan jasa, apakah ada ketentuan harus bersula 3, 5, atau 9? Biasanya kita menggunakan sula 5. Ini yang umumnya digunakan. Tetapi tidak ada ketentuan. Hanya saja biasanya kita menggunakan Wajra Ganta, Wajra bersula 5.
Karena 5 di atas, 5 di bawah itu jadi 5 mengubah 5 racun menjadi 5 kebijaksanaan. Ada pertanyaan dari YouTube, apakah mantra paripurna juga merupakan mantra Mahacakra satu aksara Bodhisattva Manjusri? Tadi itu sudah disebutkan dalam materi, memang benar. Mantra paripurna adalah mantra Manjusri Bodhisattva. Apakah masih ada pertanyaan lainnya? Ini ada pertanyaan, jika membaca buku secun di atas ranjang, apakah benar bahwa kita harus duduk dengan posisi 90 derajat antara badan atas dan badan bawah, jadi posisi duduk? Atau boleh agak menyender sekitar 135 derajat, atau malah boleh berbaring. Karena mama saya berkata jika membaca buku Dharma dengan sikap yang tidak hormat akan mendapatkan karma yang tidak baik. Itu adalah baca buku sutra. Jika membaca buku karya Maguru, apakah sama? Menurut Acarya, saat membaca, yang penting kita menggunakan sikap yang hormat. Memang kadang ada yang membaca sambil berbaring, misalnya membaca handphone sambil tiduran. Itu berbaring itu sebenarnya tidak baik untuk mata kita. Jadi menurut Acarya lebih baik membaca buku dalam posisi duduk karena itu membantu kita untuk bisa lebih konsentrasi dan menangkap isi buku. Apalagi jika membaca buku sutra, paling baik membaca dengan posisi duduk. Buku karya Maguru juga merupakan buku sutra karena merupakan ucapan dari seorang Buddha. Jadi sebaiknya kalau kita membaca buku karya Secun, juga kita menggunakan posisi tubuh yang pantas. Jadi dalam posisi duduk itu lebih pantas. Kalau berbaring itu tidur saja, nggak usah baca buku lagi. Jadi kalau baca buku ya kita duduk, kalau kita berbaring ya tidur. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka kelas kita akhiri sampai di sini saja. Sebagai penutup, kita beri kesempatan kepada Acarya Lien Yu untuk mengucapkan salam perpisahan. Marilah kita semua beranjali menghaturkan terima kasih kepada Mahamula Acarya Lien Shen yang telah memberkati kita sehingga kelas ini berlangsung dengan manggala. Terima kasih kepada Ketua TBF Acarya Lien Hua Chengcu, kepada Ketua Divisi Pendidikan Acarya Lien He, kepada Ketua Divisi Pendidikan, Ketua Divisi Humas Acarya Lien Chia, kepada Acarya Lien Fei, Pandit Dharma, kepada semua Acarya Dharma Carya, Pandita Dharma Duta, Pandita Lokapalasraya, Biksu-Biksuni, kepada semua peserta, kepada semua mentor, dan juga para penerjemah dalam kelas ini. Terima kasih atas semua peserta yang telah mengikuti kelas ini. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan Acarya Lien Yu akan pulang ke Malaysia sehingga tidak perlu bangun pagi-pagi. Sekedar informasi, saat kelas ini berlangsung, Acarya Lien Yu kondisinya di Kanada, waktunya sedang subuh. Sekali lagi terima kasih kepada semua Acarya dan semua penerjemah dan para tim Universitas Daring Chen Fo.
kepada semua peserta yang mengikuti kelas melalui Zoom, YouTube, dan juga Facebook. Minggu depan di waktu yang sama kita berjumpa kembali. Sampai jumpa. 谢谢上师。上师再见。大家我要拜拜，再见。谢谢上师，谢谢谢谢大家，感恩阿弥陀佛。莲衣上师，阿弥陀佛，谢谢。阿弥陀佛，大家再见。大家再见，拜拜，拜拜，下个礼拜见，拜拜。